Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya mau bahas BNBR 2025 Q4 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentarnya supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Nah, untuk BNBR gitu ya, saya tidak menemukan untuk riwayat bagian dividennya gitu ya. Jadi perusahaan ini biasanya saya langsung close aja laporan keuangannya gitu ya. Kenapa gitu? Karena buat saya penting dividen itu ya. Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya cuman untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya gitu. Jadi untuk BNBR sih ini nggak masuk kriteria saya ya. Cuman nggak apa-apa, ini kan request ya. Oke, kita langsung aja kita cek untuk kas tarakasnya dulu ya. Satuannya udah jutaan. Yang ini nilainya ya. Nah, ini kita harus lihat kas tarakas, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilai nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit bisa jadi aktivitas operasional, ekspansi, atau bayar pinjaman ke bank perusahaan tersebut ya terganggu. Ya, jadi udah kebayang gitu. Posisi kas itu harus selalu cukup. Dan untuk posisi kasnya di sini naik ya, naik sekitar 40%, 68,4 miliar. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas. Oke, lancat dulu ke ini ya, ke ekuitas gitu ya. Dan di sini kita lihat saldo labanya dia ada di sini, tapi ini kan kalau saldo laba nggak ada ya, di cadangan belum dicadangkan, masukin aja ke yang belum dicadangkan ya. Gitu. Kita pindahin dulu ya. Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman harus tahu kalau saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, jadi si BNBR nih ya, dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 821 miliar. Ya, ini perusahaan yang baik, artinya kenapa? Saldo labanya positif, dia harusnya bisa bagi dividen. Nah, tapi kenapa nggak bisa bagi dividen? Gitu ya. Nah, itu kita harus lihat lebih dalam gitu. Apakah dia nggak punya uang kas yang cukup, atau mungkin cuman untung di atas kertas saja gitu ya. Jadi ini memang berkaitan biasanya gitu. Nah, oke, kita lihat ya untuk ekuitasnya dulu, kita pindahin dulu ya yang ini lah ya. Oke ya, sebentar, 5674. Oke, ya di sini kita lihat ya, untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya di 0,21 ya. Jadi si BNBR ini baru profit sebesar 0,2 kali modal awalnya ya. Jadi masih bertumbuh gitu ya. Seingat saya BNBR dulu defisit ya, masih mengakumulasikan total kerugian gitu. Tapi sekarang udah positif ya. Jadi ini kinerjanya membaik saya rasa. Gitu. Cuman ya tadi ya masih bertumbuh gitu ya, belum balik modal, karena kalau balik modal itu nilainya 1 ya. Gitu. Nah, cuman memang kalau ya kayak gini nih, kalau 0,2 itu jadi ibarat modal semiliar itu baru profit 210 juta. Ya, jadi masih jauh gitu. Nah, tapi PBV-nya ini super premium ya, di 9,6 gitu. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian pendapatannya. Ya, di sini kita lihat pendapatan ya. Kenapa harus lihat pendapatan? Karena pendapatan itu adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, dan kinerja pertumbuhannya di sini memang turun tipis ya, di 3% ya, gitu, masih di bawah 5% lah gitu. Turunnya sekitar 126 miliar. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti baru muncul laba bruto yang ini nilainya ya. Ini juga harus dilihat. Kenapa? Karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Jadi kalau misalnya 19% nih, teman-teman jual barang 100.000, itu ambil profit kotornya 19.000 langsung. Ya, kayak gitu. Nah, jadi makanya cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto, semakin besar laba bersih. Ya, laba bruto nanti kurangi oleh beban operasional, beban non operasional, beban pajak, gitu, nanti baru muncul laba periode berjalan. Ya, nah yang ini nilainya. Ya, ini adalah inti dari laporan laba rugi. Ya, di sini kita lihat ya, pendapatannya boleh turun, ya, gross profitnya boleh turun, tapi laba bersihnya dia naik. Ya, naiknya lumayan signifikan ya, naiknya 50%, 166 miliar. Nah, cuman si PBV-nya premium di 9,6, PER-nya juga sama nih ya, premium di 75. Ya, PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau belinya PER 75, ya berarti holding period itu 75 tahun. Gitu. Jadi makanya banyak investor yang belinya di bawah 5, di bawah 10, karena lebih murah secara profitabilitas. Gitu ya. Jadi memang ya tadi 75 ya, holding period setidaknya 75 tahun kalau beli BNBR. Oke, selanjutnya kita lihat untuk penerimaan kasnya dulu ya, yang ini nilainya. Ini penting karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan.
Ya gitu, jadi tadi kan si penerimaan kasnya ini harus tinggi, ya ini bagus nih 100% ya, artinya customer bayar selalu full. Jadi uang yang dikumpulkan ini tadi untuk punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, nah sekarang dia bilang udah terima uang 3,7 triliun, bayar operasional, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat ya nilainya negatif. Ya artinya bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai. Uangnya habis hanya untuk beroperasional aja ya. Ini nggak sehat kalau seperti ini gitu ya. Kalau yang sebelum ini bagus ya, masih positif dikit, cuman mepet sekali gitu ya. Jadi kalau seperti ini gitu ya, Anda harus bisa bedakan antara profitabilitas dengan uang kas ya, CFO. Jadi kalau kayak gini, dia betul untung, tapi uangnya kemana? Uangnya habis untuk beroperasional ya gitu. Jadi harus seimbang ya antara laba bersih dan net CFO-nya gitu. Kalau misalnya dia untung terus, tapi kalau net CFO negatif terus, ya artinya cuma untung di atas kertas aja gitu ya. Cuman kalau misalnya dia baru negatif ya, mepet seperti ini, saya bisa asumsikan mungkin BNBR kondisi cash flow-nya nggak stabil ya, perlu waktu untuk bisa stabil gitu. Apalagi ini BNBR kan nih mungkin baru bangkit dari defisit ya kayaknya gitu. Jadi perlu waktu untuk melihat kinerja ke depannya. Selanjutnya kita lihat aktivitas ya, investasinya. Di sini kita lihat nilainya negatif, artinya perusahaan ya berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktif ya. Cuma lihat nih ya, ini negatifnya besar sekali. Ya, artinya ekspansinya itu bisa dibilang ya hampir 4 sampai 5 kalinya. Ya, jadi ini agresif sekali ekspansinya gitu. Jadi jangan kasnya akan tersedot ya ke ekspansi usaha. Dan kalau seperti ini pasti otomatis biasanya ambil pinjaman karena kan nggak cukup uang operasional, kurang. Ya kas apalagi ya mepet juga saya lihat kalau misalnya perbandingannya seperti ini. Lalu ekspansi pasti dia perlu pinjaman. Nah, ini tuh. Ya tuh, ambil pinjaman, nilainya positif. Ya, kalau nilai negatif ya artinya perusahaan melakukan pelunasan. Tuh kan ini bisa lihat tuh pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek, kalau pelunasan negatif. Ya, maka di sini kita bisa lihat ada kenaikan kas tanah kas ya. Jadi ini sebenarnya kurang sehat ya, karena kan net CFO-nya masih negatif ya, belum stabil gitu. Jadi nggak menghasilkan uang tunai. Jadi dia masih bergantung terhadap ini ya, pinjaman ke bank gitu. Oke, jadi polanya ya min dan ada pinjamannya plus gitu, ada kenaikan kas tanah kas ya untuk bantu memperkuat posisi kas ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kondisi resiko bisnisnya berdasarkan liquidity dan solvensinya. Ya, pindahin dulu yang ini nilainya. Oke ya, lalu turun lagi yang ini nilainya, kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat untuk rasio lancarnya ini masih bagus ya, masih di atas 1 di 1,23 meskipun kurang dari 1,5 ya. Cuman rasio kas ini tampak lemah ya di 0,07, apalagi mengingat nih cash flow juga menurut saya kurang sehat ya. Nah, lalu untuk short term debt-nya di sini ada pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang. Di sini nggak ada obligasi sama sukuk, jadi kita ambil 2 pos aja ya yang ini nilainya. 768, 683. Oke ya. Di sini kita lihat ya untuk kas terhadap short term debt ini di 0,1. Ya, jadi ini sebenarnya lemah posisi likuiditasnya. Kenapa? Utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu 2,1 triliun. Ya, uang di dompet cuma terus 36 miliar. Ini gimana nih cara utangnya ya? Ini kalau seperti ini ya antara pinjam utang lagi atau enggak suntik modal gitu atau mungkin terbitin obligasi gitu ya, atau sukuk gitu ya. Pilihan cuma itu aja gitu karena kasnya nggak mencukupi ya. Kalau misalnya saya lihat seperti ini, memang dia resikonya mungkin menurut saya apalagi kalau masih belum stabil, mungkin menengah ke tinggi tapi cenderung tinggi ya secara resiko likuiditas ya kalau menurut saya. Oke, sekarang kita loncat ke liabilitas ya untuk jangka panjang, yang ini kita pindahin dulu 95. Ya, di sini kita lihat ya DER-nya ini tinggi ya di 4, bener kan saya nggak salah tulis ya. Oke ya, di 4, ya. Jadi kalau ini naiknya signifikan sekali. Ya, ini 0,7 ini sekarang jadi 4 ya. Jadi saya rasa ini resikonya tinggi ya. Ini kita lihat untuk long term debt-nya di sini ada ini ya, pinjaman jangka panjang. Kita pindahin dulu ya. Nah, di sini kita lihat untuk long term debt to equity ini di 3 ya, ini jauh sekali ya, 6 kali lebih besar daripada nilai normal ya. Jadi kalau nilai normal bisa di maksimal di 0,5. Jadi saya rasa untuk BNBR ini mungkin resikonya sangat tinggi ya, cash flow yang kurang stabil, hutang depan mata yang cukup besar gitu ya, rasio kas short term debt juga ini lemah gitu ya. Jadi
ya secara keseluruhan mungkin resikonya sangat tinggi ya untuk BNBR. Jadi setelah saya pindahkan data-data keuangannya BNBR, ya ini perusahaan masih belum terbukti untung ya karena belum ada bagi dividennya gitu ya. Ingat, hanya perusahaan yang sudah terbukti untung gitu, terbukti profit dan punya kondisi keuangan yang stabil kalau bisa bagi dividen ya, perusahaan yang seperti itu. Nah, cuman memang kabar baiknya memang saldo labanya udah positif ya sekarang ya, bertumbuh ya. Sekarang saldo laba terhadap modal awalnya 0,21 ya, sebelumnya 0,09. PBV tapi premium ya di 9,6 ya, PER juga sama ya, premium di 75 ya. Lalu juga cash flow juga masih belum stabil, masih bergantung sama pinjaman ya. Total debt-nya naik signifikan ya. Jadi untuk secara likuiditas dan solvabilitas ini resikonya saya rasa sangat tinggi ya. Itu aja mungkin pendapat saya untuk BNBR ya. Dan ya perlu saya informasikan kembali ya, kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya memiliki kinerja masa lalu perusahaan. Jadi untuk prospek kedepannya silakan teman-teman analisis sendiri ya, silakan lihat lebih lanjut, dinilai gitu. Dan saya di sini nggak bahas harga sahamnya ya, jadi kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya, jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih akurat, lebih bagus, silahkan digunakan. Karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang ya. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Terima kasih sudah menyimak teman-teman, semoga bermanfaat gitu ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.